dalam saya yang kita tadi sisi-sisi yang sampai dengan hari itu testing insyaallah kita sekalian ya kalau ngomong lewatnya. Malam ini kita akan bahas babu injilal al-khairi berdoa ila hudan au dolalati, tentang menunjukkan kebaikan injilal al-khairi doa dan mengajak ila hudan kepada petunjuk au dolalati kepada kesesatan. Imam An-Nawawi mengawali pembahasan bab ini dengan mengambil beberapa ayat. Yang pertama surah Al-Qasas ayat 87. Allah berfirman, "Wad'u ila rabbika," dan serulah ila rabbika, menuju Tuhanmu. "Ud'un nas ila rabbika bi tauhidihi wa ta'atihi," serulah manusia menuju Tuhanmu bitauhidihi, dengan mentauhidkannya, mengesahkan, wa ta'atihi, dan mentaati. Ini lebih kepada ajakan adilah, menunjukkan ajakan. Memang dua hal yang berbeda, menunjukkan dan mengajak. Bapak Ibu, kira-kira gampil menunjukkan, gampil ngajak. Jadi itu ayat manusia Inggris kita menunjukkan kan, ayat tua ngaji itu aja. Intinya gampil menunjukkan, gampil ngajak. Halo, adilah. Karena dua hal yang berbeda. Yang menunjukkan belum tentu dari ngajak. Maka ngajak itu sebetulnya lebih tinggi daripada hanya sebatas menunjukkan. Kembali, serulah, ajaklah manusia ila rabbika, menuju Rabbmu. Dan dakwah kita adalah la ilaha illallah, ditauhidi dengan mengesahkan. La ilaha illallah ini Bapak sekalian, kalau orang yang belum masuk Islam, maka ini menjadi pintu untuk masuk Islam. Jadi orang yang di luar Islam, la ilaha illallah ini, tauhid ini merupakan intisari dari ajaran Islam. Tauhid ini merupakan hakikat dakwah setiap para rasul. Dikawin Nabi Nuh, ketika Nabi Muhammad, yaitu dakwah tauhid, la ilaha illallah. Dan tauhid ini ya diantara syarat untuk masuk Islam, untuk masuk ke dalam surga. Ya, maka namanya juri qala rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Wa ta'atihi, setelah mentauhidkan lalu kemudian mentaati. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, seluruhan ibadah untuk di awal-awal ketika yang disuruhnya manusia, itu sebagian ulama mengartikan ibadah itu mentauhidkan. Ya ayuhan nasu budu, ini seruannya kepada manusia. Jadi sebelum sesuatu, kewajiban pertama itu bagaimana mengenal Allah dan meyakini Allah itu hanya satu Tuhan yang kita sembah dengan hak. Jadi selain Allah adalah batin. Maka di sini dijelaskannya, ud'u ila rabbika, ud'un nas ila rabbika bi tauhid, mentauhidkan. Ini yang pertama, wa ta'atihi, dan mentaatihi. Lalu ayat yang kedua di surah An-Nahl ayat 125,
ud'u ila sabili rabbika, serulah ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhan, bil hikmah, dengan hikmah. Ya, secara bahasa hikmah itu bijaksana, tapi di sini diartikan al hikmah al Quran. Jadi hikmah ini diterjemahkannya, ditafsirkannya dengan Quran, sehingga maknanya ud'u ila dinillah bi ayatil Quran, serulah menuju agama Allah ini di ayatil Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran. Dakwah kita ini dakwah Quran. Yang diserukan kepada umat ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat-ayat ini dijelaskan dengan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua ini yang menjadi sumber ajaran kita. Hanya interaksi kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Hadis. Bagi yang memiliki keterbatasan ilmunya, alhamdulillah kita dibimbing oleh para ulama. Begitu. Ulama inilah yang mengenalkan Al-Quran, ulama inilah yang mengenalkan hadis. Bagi yang sudah mumpuni, silakan jadi mustahil. Ada masalah buka Quran, ada masalah buka hadis. Bagi yang tidak mumpuni keilmuan, maka bertanya kepada ulama yang paham Al-Quran dan gitu. Maka kalau bil hikmah ini secara bahasa bijaksana, artinya bahwa kita ini mengajak dengan mengetahui kondisi orang yang diajak. Jadi terkadang bisa komplit daun, bakal beda gaya di pedesaan dengan di perkotaan, bakal beda gaya karyawan contohnya di pabrik dengan mahasiswa. Sehingga ya seorang dai harusnya tahu medan. Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal itu seakan-akan diwanti-wanti, kau akan datang ke ahli kitab, gitu ya. Kau akan datang ke ahli kitab, serulah mereka kepada kalimat yang sama, la ilaha illallah. Sampaikan kewajiban sholat, zakat. Jadi di awal seakan pasti antara. Kenapa? Karena ahli kitab dengan orang Quraisy maka beda. Ahli kitab itu mereka sudah paham, mereka baca Injil, mereka baca Taurat, keilmuannya sudah luar biasa, begitu. Sehingga Mu'adz bin Jabal datang ke sana yang sudah dipersiapkan. Bakal beda dakwah dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, begitu. Maka hikmah ini menempatkan siapa yang diajak bicara, lalu menyampaikan sesuai dengan kapasitas pemahaman. Sehingga ya kita ngobrol bikondri ini sesuai dengan kapasitas pemahamannya. Maka ya ngobrol sama remaja bakal beda ngobrol sama sepuh, atau sepuh yang sama remaja. Jadi bakal beda. Sehingga mana hikmah ini kalau secara bahasa, bagaimana kita menempatkan mustami dan berbicara dengan mustami sesuai dengan kapasitas pemahamannya, gitu. Ya. Nah, kan kadang ceramahnya hebat, gimana? Terus. Jadi ceramah hebatnya mengalir kan gitu. Nah, kenapa ya bahasanya dengan bahasa sisian gitu kan gitu, emansipasi dan sebagainya kan gitu. Padahal diajak ngobrol nanti petani dari ke sekolah yang begitu. Nah, atasnya tidak berjalan di sana. Oke, Bapak Ibu, kita kembali nih ke pemahaman yang ada di sini. Sekali lagi, sebagian ulama menyampaikan makna hikmah adalah Quran, sehingga maknanya ud'u ila dinillah bi ayatil Quran wa mawaqifih. Seru kepada agama Allah ini dengan ayat-ayat Quran dan mau'izahnya. Bilinin wa rifqin wa husni khitabi, dengan lemah lembut. Jadi tidak keras, dengan lemah lembut. Tapi harus tegas. Ya, bukan
bahasa yang lemah lembut. Bahasa yang bahkan kita temukan bahasa teh qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan karima, ada lagi qaulan ma'rufah. Ada qaulan ma'rufah, ada qaulan sadida, benar, ada qaulan layyina, lembut, lemah lembut, ada qaulan baligh. Qaulan baligh itu ya perkataan yang bisa dipahami oleh orang yang diajak bicara. Ya, jadi tidak memaksakan diri menyampaikan hal-hal dengan istilah-istilah ilmiah di hadapan orang yang memang tidak mampu. Itu qaulan baligh. Wal mau'izatul hasanah. Bahkan karena posisi orang yang diajak oleh kita itu ada orang yang bodoh lalu mudah menerima, ada orang yang ragu, ada orang yang ingkar, ada orang yang khalidin, dia masih kosong dan dia mudah percaya dengan kita. Itu akan beda ngobrolnya. Ada orang yang kelihatan ragu-ragu dan dia butuh penguatan dari dalil. Bahkan ada tipe orang dalil itu dia kurang suka dengan dalil-dalil syariat karena dia lebih mengandalkan kekuatan akal. Dia menginginkan agama ini dipahami mudah oleh akal mereka, harus logis, harus rasional dan sebagainya. Kan tipe orang beda-beda. Ada tipe orang yang saya lebih tenang ketika menemukan dalil syariat, mana Qurannya, mana hadisnya, bagaimana pandangan ulama. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang kemudian kurang suka dengan dalil-dalil Quran, dalil hadis. Dia lebih ke arah yang harus logis, harus rasional. Begitu, harus dipahami oleh akal mereka. Maka Bapak sekalian, ya, inilah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesadaran yang gambil nanti, ada masih ragu-ragu, bahkan ada yang menginginkan. Makanya setelah ini bil hikmah wal mau'izatil hasanah kalimat ditaikkan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang perlu silakan mujadalah, ya, kita jidal melakukan perdebatan, tapi dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, punten Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita tidak menghabiskan energi terus mempertahankan dalil masing-masing. Kalau saya prinsipnya ya sampaikan ilmu kita dan tidak usah maksa orang harus paham dan mengikuti pandangan kita. Ya, pahami juga bagaimana pandangan orang lain dan jangan menutupi diri. Jangan-jangan ada dalil yang lebih kuat yang disampaikan orang lain. Jadi satu sisi kita membuka diri, satu sisi ya kita juga tidak memaksa orang lain. Setiap kita ini diberi kemampuan oleh Allah berbeda-beda menyimpulkan dari dalil, lalu memahami dari setiap yang diucapkan. Saya yakin Bapak Ibu dikumpul sadayana kumpul di waktu yang sama. Ya wallah, saya yakin tiap orang nanti pulang mendapatkan ilmu berbeda-beda. Dari yang saya disampaikan bisa jadi ayat nomor Allah ditambahkan jadi 31%, ayat dongkap pas itu mau bikin datang keluar dengan 50%, bisa jadi ayat mengkabarnya dari itu dari tiris bawah dari kan gitu ya, benar. Nah jadi bil hikmah dengan cara lemah lembut, dengan bisa memposisikan siapa yang diajak bicara ngobrol sesuai dengan kadarnya. Bahkan tadi bisa jadi ada orang yang mengingkari bila perlu berdebat, ujungnya Bapak Ibu punten bahasa peribahasa kalah jadi abu, menang jadi anak. Ya, maka kalau saya prinsipnya kita juga terbuka setiap ilmu milik Allah dan kita juga bisa belajar. Kalau memang kita lemah, ya jangan bersandar kepada yang lemah, ambil yang kuat. Kalau ternyata pendapat orang lain lebih kuat, tetapi untuk kita ke orang lain jangan memaksa orang harus sama dengan pandangan kita. Ya, ujungnya pas kalipun ayo membawakan musabaqah dalam menyebarkan kebaikan.
bab-bab yang sifatnya tidak prinsip dalam agama. Ya. Qul jelas sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga, surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong kalian 'alal birri atas kebajikan wa taqwa dan takwa. Wa hadzal amru 'amun fi jami' ta'at, dan perintah ini bersifat umum dalam seluruh ketaatan. Jadi kita saling menolong itu ya umum dalam seluruh ketaatan kita kepada Allah. Dan di ayat ini lanjutannya wala ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Jadi ayo kesalahan saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling tolong-menolong dalam takwa. Sifatnya umum. Operasionalnya maka sesuai dengan kebutuhan, tapi kata kuncinya adalah kebajikan dan takwa dalam ketaatan. Nah, jangan sampai kita bersekutu, kita terkumpul dalam kemaksiatan, dalam permusuhan. Kita ingin iman semakin kokoh, ilmu bertambah, dan persaudaraan kita semakin erat. Nah, itu yang kita inginkan. Berikutnya surah Ali Imran ayat 104 yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Wal takum minhum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian itu ada umat yad'una, mereka menyeru ilal khair, kepada kebaikan. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik. Sebagian ulama itu minkum ini tidak dijadikan takyid. Kalau min takyid itu sebagian, ya, artinya bahwa ada di antara kita yang menyeru, tidak semuanya. Kalau takyid, ya, sehingga diartikan hendaklah ada di antara kalian, hendaklah ada di antara sebagian kalian. Tapi ada yang menarik, sebagian ulama itu di sini untuk penegasan bahwa mengajar itu bukan tugas sebagian orang, tapi tugas setiap kita. Ketika menginginkan keuntungan, ketika menginginkan kebahagiaan, ketika menginginkan kemenangan. Jadi dakwah ini bukan tugas kiai, bukan tugas dai, bukan tugas ustaz, bukan tugas DKM, tapi tugas setiap mukmin dan mukminah. Jadi di sini menegaskan bukan untuk menjadikan ini sebagian. Dan untuk jadi dai ini Pak, kudu membuat hafal Quran balita apa geningan. Ya, kudu menghafalkan logah hadis gitu. Setiap kita ini bisa menjadi penyeru kepada kebaikan sesuai dengan kapasitas kita. Balighu anni walau ayat. Jadi tolong kita hafal Quran 20 juz, hafal hadis dan sebagainya. Dan untuk menyeru ini, untuk menyeru kepada Allah ini, pakai bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Pakai bahasa yang dipahami. Para nabi itu berdakwah dengan bilisan kaumnya, dengan lisan kaumnya. Kalau kami ngerti bahasa Sunda, nanti bahasa Sunda tak maksakan dulu bahasa Arab nanti. Ya, upami bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ingin esensi dari dakwah itu. Jadi bukan sebatas menyampaikan dalil-dalil, tapi bagaimana dalil ini bisa dioperasionalkan, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau ayo tuan sholat berjamaah ini dakwah bukan? Halo? Ayo orang sholat berjamaah, ayo orang ngaji dakwah bukan? Ayo orang bersih. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa ngambil suatu dakwah ini sesuai dengan kapasitas kita. Bapak punya keahlian, contohnya di bidang pertanian. Suatu dari Islam oke ngurus tentang pertanian. Bahkan alam ini bagian yang harus dimakmurkan. Ini jadi bil arti, khalifah sok dikelola. Sok masuk dari sana. Bahkan alhamdulillah ulama itu merangkum ayat-ayat yang berhubungan dengan pertanian, ayat-ayat yang berhubungan dengan
jalan Allah ini sanes tugas orang tertentu. Tapi tugas kita yang menyatakan diri sebagai mukmin, gitu ya. Tadi pakai bahasa yang sederhana, ya itu biar mudah dipahami, biar mudah dijalankan. Simpel. Mudah-mudahan ya dakwah ini mencoba karena basyiran wanadiran membawa siang kali-kali mengalir hubungan, ya meskipun memang ada keseimbangan. Tapi kalau kita perhatikan nama-nama Allah saja Bapak Ibu, benar ya, nama-nama Allah yang 99 itu banyak mencerminkan Allah yang kasih sayang cintanya, atau banyak menggambarkan Allah sosok yang gagah perkasa memaksa. Seserta di Asmaul Husna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Benar nih, ini dina Asmaul Husna itu banyak istilahnya jalaliyahnya atau banyak jamaliyahnya gitu, yang menunjukkan keindahan, cinta dan kasih sayang. Itu dari nama-nama Allah mana Pak? Tahu? Allah. Nama sobat ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, mari gitu ya. Bukan kita meridhoi kemaksiatan, bukan kita meridhoi kemungkaran, tidak. Ya, bukan kita tidak ada jalan dengan ketegasan dan saat untuk jihad, tidak. Tapi peperangan itu akan nanti terjadi. Sehingga bagaimana menampakkan wajah Islam itu wajah yang senyuman, gitu. Orang lain itu merasa nyaman, orang lain itu merasa tertarik dengan perilaku kebaikan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Ini mencerminkan nama-nama yang mencerminkan keindahan Allah dan kecintaan dan kasih sayang. Ya sesederhana. Nah, Ibu Bapak, upami kapalan kali Bapak nyisiran, Bapak mereka bunga kalau menghadap sholat. Supaya malam kali dari sholat itu Bapak disingsiran atau Bapak tidak ada penghubungan disingsiran. Ya, bukan masalah reward atau punishment yang gitu, tapi bagaimana si anak tergerak sehingga sholat itu menyenangkan. Bukan disini usia disiksa sehingga gitu. Ya, sholat itu saya butuh, saya senang, saya tenang, gitu ya. Baik, wataku minkum ummatu yad'una ila khairin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Fihi isyaratun ila anna du'a ila khair afdalul ummah. Ini isyarat bahwa orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan ini merupakan afdalul ummah, umat yang paling utama dan umat yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan satu hadis saja sehingga nama presiden cuma di kosong satu hadis ya. Oke. Wa Nabi Mas'ud, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari, yakni Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Mas'ud, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi. Man barang siapa dalam menunjukkan ala khairin pada kebaikan, falahu maka bagi orang yang menunjukkan itu mithlu ajri fa'ilihi, seumpama pahala yang mengerjakannya. Jadi menunjukkan dengan pahala sami sareng anu mengerjakan. Sebab urut hadis ini Ibu sekalian ya, ini dalam riwayat Imam Muslim, bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
Rasulullah ke Gaduh, lalu ada sahabat yang lain, saya bisa menunjukkan orang yang bisa membawa dia. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, mantap al-khairi falahu mislu ajrihi. Ya, jadi ibu bapak, kalau kita ini tidak bisa melakukan, minimal menunjukkan. Ya, dan alangkah bagusnya kita mengerjakan dan kita menunjukkan. Karena sebanyak orang yang mengikuti, sebanyak orang yang mengerjakan, maka sebanyak itu pula pahala yang kita dapatkan. Bahkan bukan hanya lipatan pahala yang kita dapatkan, tapi kita akan mendapatkan pahala yang terus ngalir setelah kita meninggal. Kalau orang menunjukkan sholat, kalau orang itu sholat, kita meninggal, dia sholat terus, berarti setiap dia sholat pahala begitu ya. Jadi ini pelajaran orang sadaya berusaha, bukan diam, bukan hanya mencaci maki, bukan hanya bisa menilai terus nyalahkan, tapi sudah saatnya ayo ajak dekati, kemudian tunjukkan, kemudian ajak. Ya, sekali lagi bangsa sarangan mulai dari tunjukkan, kemudian ajak. Dan keuntungannya bukan buat orang lain, tapi untuk kita. Kita dapat pahala sebanyak orang yang kita tunjukkan. Setiap dia melakukan kebaikan, maka itu pahala kita. Maka Bapak Ibu, siapapun yang menginginkan pahala yang besar, siapapun yang menginginkan lipatan pahala, loncatan pahala yang besar, maka jangan alasan diri soleh, cicing, tapi perlu jadi jalannya namun muslim. Dia soleh, dia berusaha orang lain pun menjadi soleh. Ya, kalau merasa soleh sorangan, merasa bangga dengan ibadah-ibadah kita, sehebat apapun kita, ada ujung kematian dan berakhir pahalanya. Tapi kalau kita terlibat di dakwah, ajakan setiap, apalagi memberi fasilitas, maka selama fasilitas dipakai, selama orang yang diajak itu melakukan, selama orang yang ditunjukkan itu mengajarkan, maka itu pahala bagus bagi kita. Ya, baik Bapak sekalian,